Idris alaihi salam. Allah memuji Nabi Idris alaihi salam adalah orang yang ahli jujur, Pak. Surat Maryam ayat 56 dan 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ingatlah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an cerita Idris alaihi salam. Innahu kana, sesungguhnya Nabi Idris alaihissalam siddiqan, orang yang selalu jujur, nabiyan plus menjadi nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, karena dia seorang nabi, karena dia seorang yang ahli jujur dalam ucapan perbuatan, luar dalam, zahir batin, maka kami Allah angkat dia makanan 'aliyya, ke dalam tempat yang tinggi. Makanya Imam Thabari, Pak, dalam tafsirnya, tafsir Thabari, beliau mengatakan, beliau menafsiri innahu kana siddiqan. Kenapa Allah menjanjung dia adalah seorang yang ahli jujur? Imam Thabari mengatakan la yaqulul kadhiba. Dia sama sekali tidak pernah mengucapkan dusta meskipun hanya sekali. Insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena ahli jujur, karena dia seorang nabi, maka Allah angkat dia ke derajat yang tinggi. Makanya Bapak Ibu hormati, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Pak ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, di mana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik mendengar hadis ini dari sahabat lain, yaitu Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma. Di mana Rasul cerita toh Pak, ketika Isra Mi'raj itu loh, singkatnya kan Rasulullah sampai sama Jibril di langit yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Adam alaihissalam. Kan begitu. Kemudian di langit yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua nabi di langit kedua, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seluruh nabi ini kan sudah wafat toh Pak. Nabi Adam sudah wafat, Nabi Yahya sudah wafat, cuma Nabi Isa yang memang belum wafat karena diangkat ketika beliau masih hidup. Dan nanti di akhir zaman ketika Imam Mahdi sudah muncul, kemudian Dajjal juga muncul, maka saat itulah Nabi Isa turun, karena tidak ada yang bisa membinasakan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Yusuf. Di langit yang keempat, nah ini Pak, ketemu Nabi Idris alaihissalam. Ya. Di langit yang kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang bersandar, menyandarkan punggungnya ke bangunan yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Bentuknya, hakikatnya wallahu a'lam, bangunan itulah yang dibuat tawaf oleh para malaikat. Ya. Sekali tawaf Pak, sekali tawaf setiap hari, sehari 70.000 malaikat tawaf. Dan ketika mereka sudah selesai tawaf, sampai sekarang belum datang giliran yang kedua untuk tawaf Pak. Berarti malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Makanya dalam sebuah hadis, di langit itu tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di langit ada malaikat, ada yang sujud, ada yang rukuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi bukti bahwa Nabi Idris alaihissalam, ya,
karena beliau tidak pernah berdusta sama sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tabari, maka beliau diangkat derajatnya di langit yang keempat. Dan seluruh nabi yang ada di langit ditemui Rasul ketika Isra Mi'raj ini kan semuanya sudah wafat kecuali Nabi Isa alaihi salam. Nah, cuma perlu kami sampaikan Pak ya, di sini ada yang beranggapan gitu. Nabi Idris itu wafatnya di langit. Ya, Pak. Meninggalnya, nyawanya dicabut malakul maut di langit. Saya bacakan Pak ya. Nanti saya jelaskan apa penilaian Imam Ibnu Hajar terhadap asar ini. Gitu. Imam Tabari Pak ya. Imam Tabari gitu, meriwayatkan sebuah asar di mana sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada seorang tabi'in namanya Ka'ab al-Ahbar. Lah, Ka'ab ini Pak, seorang tabi'in itu tidak bertemu Rasul, bertemunya hanya kepada sahabat. Lah Ka'ab al-Ahbar ini dia orang Yaman. Kemudian dia orang Yaman. Dulu dia orang Yahudi. Terus dia masuk Islam. Di zaman sahabat dia masuk Islam. Kemudian Ka'ab ini datang ke Madinah, bertemu dengan sahabat-sahabat Rasul. Dan Ka'ab ini banyak bercerita tentang cerita-cerita yang cerita-cerita itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil yang disebut dengan cerita Israiliyat. Nah, apa yang disampaikan oleh dan diriwayatkan oleh Imam Tabari dari Ibnu Abbas tanya kepada Ka'ab, yaitu dulunya orang Yahudi sudah masuk Islam. Nah, itu. Maka Ka'ab ini cerita. Nabi Idris alaihi salam itu Pak, ya, amalan setiap hari yang dinaikkan ke langit oleh malaikat itu menyamai amalan seluruh manusia saat itu. Saking hebatnya, saking solehnya, Masya Allah. Maka satu malaikat karena melihat seperti itu, satu malaikat heran Pak, akhirnya izin sama Allah, ya Allah saya pengen nemui Idris. Kenapa kok sampai amalan setiap hari diangkat ke langit sama seperti amalannya seluruh manusia saat itu. Akhirnya datang ke bumi seorang malaikat, gitu Pak ya. Kemudian dia memberitahukan itu kepada Idris. Wahai Idris, engkau adalah seorang manusia yang amal kamu setiap hari dinaikkan ke langit sama seperti amalnya seluruh manusia saat itu. Kemudian Idris Pak, Nabi Idris alaihissalam, ya, kemudian dia tanya, loh kamu siapa kok kamu ngasih tahu saya seperti itu? Aku malaikat. Oh kamu malaikat? Mbok aku melu munggah langit. Itu Pak ya, mbok aku melu munggah langit. Akhirnya betul Pak ya. Nabi Idris dinaikkan ke atas sayapnya, kemudian naik ke langit sampai ke langit 4 ya. Terus ketemu dengan malakul maut ya. Ki sapa? Idris. Nah gitu. Nah sebelumnya Pak ya, sebelumnya Nabi Idris pengen dia diangkat ke langit itu, Nabi Idris pengen ketemu malakul maut. Mbok yo aku dibawa ke langit, aku pengen ngomong karo malakul maut. Ngomong apa? Saya pengen umur saya ditunda, dipanjangkan lagi. Aku gunakan untuk ibadah kepada Allah supaya banyak amalku dan meningkat syukurku. Betul Pak, dibawa ke langit. Di langit yang keempat ketemu malakul maut. Kemudian dia minta kepada malakul maut, umurku ini dipanjangkan. Malakul maut bilang, malakul maut Pak buka catatan itu, ternyata di situ dicatat saat itu juga Idris harus mati. Selesai, habis umurnya Pak. Maka di langit itulah malakul maut mencabut
nyawanya Nabi Idris alaihissalam. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Pak rahimahullah, ya, kalau dari sisi sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Ibnu Abbas tanya kepada Ka'ab yang mantan orang Yahudi ini, kalau sanadnya betul. Gitu. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan wa hadza minal Israiliyat wallahu a'lamu bisihhati dzalik. Ini adalah cerita Israiliyat, ceritanya orang Yahudi Nasrani, dan wallahu a'lam benar atau salah. Artinya Pak ya, berarti kita tidak bisa mendustakan itu, kita juga tidak membenarkan. Karena sikap kita, ya, sikap umat Islam terhadap cerita-cerita yang ada di Taurat, Injil dari orang Nasrani itu ada 3 Pak. Kalau cerita di kitab-kitab mereka itu diakui dalam Al-Quran dan hadis, kita percaya. Kalau cerita-cerita di sana kok dibantah oleh Quran dan hadis, wajib kita bantah. Tapi kalau cerita yang di Taurat dan Injil, kok cerita itu tidak diakui di dalam Al-Quran, tidak dibantah di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita ya sama Pak, ya tidak mengakui dan juga tidak membantah. Wallahu a'lam. Jadi ya kita gimana jadinya? Apakah dia diwafatkan di langit atau diwafatkan di bumi? Untuk yang Nabi Idris cerita atau asar Nabi Idris diwafatkan di langit, wallahu a'lam. Kita tidak membenarkan, kita juga tidak mendustakan. Karena tidak ada statement dari Quran dan hadis yang membenarkan atau membantah ini, Pak. Kalau dari sisi kemampuan, kemahakuasaan Allah mampu gitu kan, Pak. Tapi masalah gaib ini kan harus ada wahyu dari Quran dan hadis. Gitu. Nah, inilah sikap kita. Inilah Bapak yang saya hormati, Nabiullah Idris alaihi assalam. Kemudian sedikit saya sampaikan, Imam Ibnu Hajar menambahkan, beliau mengatakan, wa fi hadisi Abi Dzar at-Tawil ladzi sahahahu Ibnu Hibban, anna Idris kana nabiyyan rasula wa annahu awwalu man khatta bil qalam. Wa dzakara Ibnu Ishaq lahu yakni awwaliyat katsirah minha annahu awwala man khata thiyab. Imam Ibnu Hajar Asqalani menambahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar yang panjang, hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Hibban, bahwa Nabi Idris itu seorang nabi dan rasul, dialah yang pertama kali nulis dengan pena, Pak. Kemudian Ibnu Ishaq, ya, Ibnu Ishaq ahli sejarah Islam, beliau juga menyebutkan ya, beberapa pekerjaan yang dianggap bahwa yang pertama kali melakukan adalah Nabi Idris. Diantaranya dialah yang pertama kali istilahnya membuat baju, Pak ya, menganyam baju, menenun baju. Karena sebelumnya mungkin mereka pakai baju pakai kulit binatang atau apa di itu gitu. Tapi kata Ibnu Ishaq, dialah yang pertama kali menenun baju sehingga sampai sekarang seperti ini.